saling memaafkan, saling mendoakan untuk kebaikan-kebaikan. Itu makna dari silaturahmi. Karena itu silaturahmi adalah perbuatan yang sangat baik. Bahkan silaturahmi yang terbaik itu silaturahmi dengan orang yang tidak mau silaturahmi pada kita, apalagi ketika mau Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi awjaba as-siyama lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Pak Direktur yang saya hormati, Ibu Wakil Direktur, kemudian Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Rumah Sakit Islam Bogor yang saya muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini tanggal 23 Sya'ban ya. 23 Sya'ban kita dapat bersilaturahim di Masjid Baitus Syifa ini dalam rangka tarhib Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan pada kami di bulan Sya'ban dan sampaikan usia kami di bulan Ramadan. Makanya kita pada pagi hari ini melaksanakan tarhib Ramadan. Tarhib itu bahasa Arab ya, tarhib. Bahasa Sundanya ya, bahasa kitanya. Tarhib itu menyambut dengan gembira, dengan perasaan lapang dada, dengan kecintaan, dengan kenikmatan. Jadi tarhib Ramadan itu dengan gembira karena akan menyambut datangnya bulan Ramadan. Kenapa kita harus gembira datangnya bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan itu bulannya akan memberikan keberkahan, memberikan kebaikan, memberikan nikmat yang luar biasa. Ramadan itu akan memberikan keagungan. Ramadan itu akan memberikan kemuliaan. Makanya kita sambut dengan perasaan sukacita, dengan perasaan gembira. Ya, ibarat kalau diberitahu akan ada tamu ke rumah kita, bulan depan misalnya akan datang seorang tamu, ya dari negeri entah berantah ya, datang ke rumah kita bertamu dan memberitahu akan membawa uang 1 miliar, ya, membawa mobil, membawa hadiah, pakaian, makanan. Bagaimana kira-kira ibu sekalian? Gembira. Ya, pasti kita akan mempersiapkan dengan baik. Ya, ini lebih dari 1 miliar ini tamu yang akan datang itu. Lebih dari membawa makanan, lebih dari membawa pakaian, lebih dari membawa rekening, ya, dan lain sebagainya. Tetapi diperlukan keimanan, keyakinan bahwa betul-betul Ramadan itu akan memberikan kebaikan pada kita. Kan didoakan apa kita berdoa kepada Allah itu ingin disampaikan ke bulan Ramadan sejak dari bulan Rajab kan.
Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Dia 3 bulan mempersiapkan diri, menghadirkan perasaan, menghadirkan keyakinan, menghadirkan ketenangan bahwa Ramadan itu bulan yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keagungan. Saya ingin menyampaikan pada pagi hari ini satu aspek saja dari bulan Ramadan, ya, yaitu aspek bahwa Ramadan itu bulan pendidikan, syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Oleh karena itu maka Ramadan dikatakan para ahli madrasah Ramadan, sekolah Ramadan, kampus Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan itu bulan pendidikan. Pendidikan untuk apa? Untuk penguatan akhlak mulia. Jadi tujuan dari bulan Ramadan itu yang disebut dengan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dalam bahasa simpelnya, takwa itu memiliki akhlak yang mulia. Jadi takwa itu identik dengan akhlak mulia, karakter yang baik, pribadi yang baik, integritas yang baik. Ya. Jadi kalau kita melaksanakan Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka akan timbul kekuatan pada diri kita. Kekuatan akhlak yang mulia. Ya, hidup ini kalau dengan akhlak yang mulia akan tenang. Tidak akan ada kesulitan kecuali kita bisa mengatasi. Tidak akan ada masalah kecuali kita bisa mengatasi. Karena hidup itu yang dikatakan baik, yang dikatakan tenang, bukan berarti tidak punya masalah. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Yang disebut dengan keluarga sakinah mawaddah warahmah itu, yang disingkat apa? Samawa, ya, sakinah mawaddah warahmah. Tapi sekarang diganti samawa, itu bukan sakinah mawaddah warahmah, tapi keluarga yang sama-sama menggunakan WA. Ya, suami WA, istri WA, kemudian anak WA, ya. Karena WA ini kan sekarang jadi musibah nih. Saya baru pulang dari Makkah, ya, dari umroh. Itu setiap selesai sholat itu orang-orang itu begitu aja. Jadi bukan wiridan, bukan wiridan baca subhanallah, Allah. Tapi itu merekam, nggak tahu apa yang direkam itu. Ya, hampir semuanya, bukan hanya dari Indonesia, tapi juga dari negara-negara lain. Ya, pantas Imam Sehrom, ya, itu pernah nangis dia dalam khutbahnya, menyampaikan bahwa salah satu musibah sekarang ini di Masjidil Haram karena jamaah penuh dengan WA. Jadi kadangkala juga kita aneh, ya, sedang tawaf begitu, dapat jamaah, kemudian itu ada telepon, Pak, alhamdulillah proyek itu sudah selesai katanya. Padahal sedang muter ibadah. Tapi yang sampaikan proyek. Kalau mendingan kalau proyek bagus, tapi kalau proyek rugi jangan-jangan bikin rugi. Jadi oleh karena itu saya berharap, ya, ini ingin saya sampaikan bahwa Ramadan itu jangan sampai terganggu oleh ini. Ya. Jangan sampai terganggu oleh WA. Jadi jangan misalnya bangun sahur, dia jam 2, langsung lihat WA, jangan. WA itu matikan dulu saja. Ya, WA itu kalau akan ada dibuka nanti aja siang. Jangan sampai waktu yang terbaik yang diberikan Allah pada kita, itu kan waktu sahur, ya. Jadi di antara 24 jam waktu itu, waktu yang terbaik waktu sahur. Ya, kan ada waktu-waktu terbaik.
Di antara waktu terbaik dalam 1 tahun yaitu 10 hari terakhir. Malam 21 sampai dengan malam 30 Ramadan itu terbaik. Di antara 365 hari. Kalau tiap hari yang terbaik itu waktu sahur. Jadi sahur itu ada 3 ya maknanya. Sahur itu ada 3. Yang pertama, sahur itu artinya ibadah. Waktu untuk ibadah. Untuk sujud. Untuk ruku. Ya, untuk membaca Quran. Itu namanya sahur. Yang kedua, doa mustajab. Waktu sahur itu waktu mustajab. Tidak ada satupun permohonan doa kecuali akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu, ya. Kenapa? Karena malaikat turun. Ya. 2/3 malam itu malaikat turun, ya. Perintah dari Allah untuk mencatat siapa yang berdoa, catat doanya, kabulkan. Siapa yang baca istighfar, ampuni, ya. Nah, ini malaikat itu di atas itu penuh dengan malaikat, apalagi Ramadan. Ya, apalagi tanggal 20 ke sana. Itu 2/3 kalau kita lihat, kalau konkret malaikat itu akan penuh di atas kita. Tapi karena malaikat itu makhluk spiritual, abstrak, tidak kelihatan. Ya, hanya Allah menugaskan pada para malaikat untuk memaafkan, mengampuni, ya, mengabulkan setiap permohonan orang-orang yang berdoa pada saat itu. Jadi pertama waktu ibadah, yang kedua waktu mustajab. Yang kedua itu sahur itu. Yang ketiga waktu makan. Ya, makanya makan di sahur itu kan ibadah. Kalau kita saya masih kenyang, ya, masih kenyang. Tidak sahur, jangan begitu. Karena sahur itu ada nilai ibadahnya. Silakan sahur walaupun hanya 3 piring. Jadi apa ya? Karena waktu ibadah sudah 3 piring, ya, beribadah lagi. Bayangkan itu, ya. Apalagi kalau sahurnya dengan soto, sate, soto dan lain sebagainya. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Walaupun hanya minum, ya, hanya minum. Tapi minumnya itu punya nilai ibadah. Karena berkaitan dengan sahur. Kan Nabi memakruhkannya, Nabi itu tidak senang dengan orang yang 2 hal. Yang pertama tidak sahur, yang kedua melatkan buka. Itu buka itu begitu waktu langsung apa? Buka kita. Ya. Jangan diakhirkan, jangan sholat dulu, jangan. Sholat dulu misalnya baru jangan. Itu dikatakan kurang baik. Yang paling baik itu mengakhirkan sahur, jam 4-an lah barangkali kalau sekarang ya, jam 4. Dan mempercepat buka. Tapi maksudnya mempercepat buka itu kalau sudah waktu. jangan mempercepat 5:30 misalnya. Sekarang hampir 6:30 ya. Maghrib itu ya. Jadi supaya jadi kebiasaan tuh. Ya, kalau kita biasa bangun jam 3, setengah 3 atau jam 2 misalnya, itu akan terus nanti, ya, akan terus. Dan kalau orang sudah sudah terbiasa bangun malam, itu berarti punya satu kunci untuk masuk surga. Ya. Masuk surga itu kan kuncinya ada 4. Ya. Masuk surga itu kuncinya itu ada 4. Yang pertama yaitu silur arham, menghubungkan silaturahmi. Itu yang pertama. Silaturahmi itu kan satu kebutuhan, ya, saling memaafkan. Silaturahmi itu kan intinya begitu. Kita ketemu dengan saudara kita, dengan teman kita, saling memaafkan, saling mendoakan, ya. Sehingga apalagi ketika mau Ramadan, saling memaafkan, saling mendoakan untuk kebaikan-kebaikan. Itu makna dari silaturahim.
Karena itu silaturahmi adalah perbuatan yang sangat baik. Bahkan silaturahmi yang terbaik itu silaturahmi dengan orang yang tidak mau silaturahmi pada kita. Ya. Silman qata'aka, kata Nabi. Hubungkan silaturahim dengan orang yang memutuskan silaturahmi kepada kita. Ya, orang itu tidak mau silaturahmi dengan kita, marah sama kita, kita datang. Ya, itu yang pertama tuh, silman qata'aka. Yang kedua, wa tu'ti man haramaka. Beri oleh Anda orang yang tidak mau memberi. Mere jalma koret berat tuh. Jadi memberi itu bukan hanya hanya untuk orang yang suka memberi. Tapi ternyata memberi yang terbaik itu untuk orang yang tidak pernah memberi. Kalau kita kan begitu ya. Kalau koret-koretan deui, licik-licikan deui. Orang Bogor itu badalil, boga dalil orang Bogor tuh. Man koreta korito, wa man licika luciko. Koret-koretan deui, licik-licikan deui. Jadi itu ya, silman qata'aka wa tu'ti man haramaka. Kemudian yang ketiga, wa tasfa man dhalamaka. Maafkan orang yang kadang-kala berlaku kurang baik sama kita. Apalagi menjelang Ramadan, kita usahakan ya supaya hubungan dengan sama kita, hubungan suami istri, dengan tetangga, dengan saudara bersih. Ya, kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan saling memaafkan satu dengan yang lain. Jadi silaturahmi yang kedua, wasolli bil laili wan nasu niyamun. Ya. Salat malam hari dalam keadaan manusia sedang tidur. Itu tuh perbuatan yang baik, kunci surga itu. Soal di tangan tuh, dua tuh, pertama silaturahmi, yang kedua salat malam, yang ketiga wa'atimut ta'am, ya, memberi makanan. Ya, memberi makanan pada orang yang membutuhkan. Makanya ada takjil di kita kan, alhamdulillah, atau Jumat berkah, ya. Di kita itu Jumat berkah itu lebih dulu ya timbul di kalangan kita sebelum MBG. Ya, MBG itu kan mengikuti itu sebenarnya Jumat berkah. Ya. Jumat berkah. Itu ternyata diperkenalkan oleh orang Indonesia. Saya baca di sebuah berita ya. Di Rusia itu ternyata ada Jumat berkah. Waktu dilihat siapa ini? Ternyata bukan Rusia asli. Orang Indonesia dari Cimanggu yang tinggal di sana. Jadi rupanya kebiasaan di sini dibawa ke sana, memberikan makanan pada orang-orang yang sudah selesai Jumat. Ya, jadi memberikan makanan itu perbuatan yang baik. Ufsus salam yang keempat itu, membudayakan meramaikan salam. Makanya jangan ragu-ragu kalau kita mengucapkan salam. Dengan sempurna salamnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan disingkat kum. Jawabannya lam. Akhirnya kum lam. Tidak ada artinya kum lam itu. Doa salam itu kan doa. Itu hebatnya Islam itu ya. Ketemu sudah saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan lewat kuburan pun juga kan diperintahkan ya. Kan biasanya menjelang Ramadan itu pada pada datang ke kuburan ya. Ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallah bikum lahikun. Tapi jangan mengharapkan jawaban. So, kalau assalamualaikum ya ahlal kubur, waalaikumsalam. Akan lari semuanya ya. Akan lari semuanya. Tapi intinya begitu ya. Jadi mudah sebenarnya. Kunci surga itu mudah. Asal mau. Mengucapkan salam, silaturahmi, memberi makanan, dan bangun malam. Dan ini semuanya ada pada bulan Ramadan. Ya. Oleh karena itu kalau orang terbiasa bangun malam, itu punya kekuatan akhlakul karimah. Ya, kenapa? Karena Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, alaikum biqiyamil lail. Hendaknya kalian biasa qiyamul lail, tahajud.
walaupun tarawih sudah ada ya. Bedanya begini ya, kalau di luar Ramadan yang ada tahajud, salat malam itu tahajud. Tapi kalau Ramadan ada tarawih, ada tahajud. Dua-duanya tidak saling menghilangkan. Jadi kalau kita tarawih pada Isya, kemudian witir, nanti bangun malam sahur, tahajud silakan. Mau 2 rakaat, 4 rakaat silakan. Paling banyak 8 rakaat. Tapi kalau sudah witir, jangan sholat witir lagi. Kalau sholat witir sudah, ya kemudian witir lagi menjadi genap. Kalau witir Isya misalnya 3, malam 3 kan jadi 6. Jadi kalau sudah witir, tidak perlu witir lagi. Tapi bukan berarti dilarang tahajud. Ya, tahajud tetap dianjurkan, disunahkan. Ya, jadi itu yang harus kita biasakan ya. Biasakan untuk membangun akhlak itu. Pertama itu kebiasaan bangun malam. Yang kedua, kebiasaan membaca Quran. Ya. Karena Quran itu kan diturunkan pada bulan Ramadan. Bayangkan tuh, segala sesuatu yang berkaitan dengan Quran itu kemuliaan. Diturunkan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan yang paling mulia. Ya. Diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar malam yang paling mulia. Diturunkan kepada seorang nabi yang paling mulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawa, disampaikan oleh malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril. Jadi itu bulan yang paling mulia, malam yang paling mulia, diberikan, diturunkan pada orang yang paling mulia, dibawa oleh malaikat yang paling mulia. Dan orang yang paling mulia adalah orang yang belajar dan mengajarkan Quran. Khaitukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Quran. Dan orang yang paling mulia, orang yang mengajarkan Quran, yang melaksanakan Quran. Bangsa yang paling mulia adalah bangsa yang paling kuat mengajarkan, mempelajari, dan mengamalkan Quran. Ya, jadi semua yang berkaitan dengan Quran itu mulia ujungnya. Makanya jangan mencari kemuliaan di luar Quran. Kita tidak akan mendapatkan apapun juga. Ya, sekali lagi, jangan mencari kemuliaan hidup di luar Quran. Karena kemuliaan hidup itu hanya akan dapatkan ketika kita dekat dengan Al-Quran. Saya yakin ibu-ibu, bapak semuanya sudah bisa baca Qurannya. Tapi kalau ada yang belum bisa, silahkan manfaatkan Ramadan untuk belajar Quran. Kalaupun sudah tua belajarnya, biasa kan balelol ya. Nabi mengatakan, siapa saja yang belajar Quran dalam kondisi lidahnya balelol, itu akan ada 2 pahala, bayangkan. Pertama pahala belajarnya, yang kedua pahala balelol. Jadi balelol ke pahala. Ya. Jadi jangan berdoa kalau gitu, baik balelol saja misalnya. Tapi saking dorongannya luar biasa. Rasulullah mendorong pada kita supaya bisa baca Quran. Rugi kalau tidak bisa baca Quran. Dulu saya di tahun berapa tuh ya? Tahun 90-an. Itu suka mengadakan penelitian di IPB ya, saya dosen di IPB ya. Dulu itu mengadakan penelitian setiap tahun. Para mahasiswa baru, apakah semuanya bisa baca Quran? Ternyata sedikit. Yang bisa baca Quran sedikit. Dari sekian ribu mahasiswa, paling-paling setiap tahun paling banyak 30% yang bisa baca Quran. 70% yang belum bisa. Dulu tahun 90-an ya. Tapi sekarang kan berubah ya.
berubah. Sekarang itu sudah banyak sekali TK Quran. Dan ini menggembirakan nih. Saya yakin mereka yang belajar di Al-Quran, di TK Quran itu mereka akan jadi pemimpin. Pemimpin masa depan bangsa itu orang-orang yang ada di TK Quran. Saya sering menyampaikannya, bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa yang baik kalau yang memimpin di negara kita orang yang ngerti Quran. Makanya doa saya itu, ya, tidak banyak-banyak kalau saya berdoa depan Ka'bah itu. Ya Allah, berikan kepada kami pemimpin di negara kami orang yang bisa baca Quran, yang bisa khutbah, yang bisa jadi imam. Perlu sekali, ya, pemimpin yang bisa jadi imam. Sebab kalau pemimpin bisa jadi imam berarti itu suka sholat. Ya, kalau pemimpin itu bisa khutbah itu berarti suka memberikan nasihat. Pemimpin yang baik, kita butuh itu. Pemimpin di Indonesia itu kan mayoritas bangsa kita siapa? Umat Islam kan? Ya, paling banyaknya di dunia, bahkan bukan sekedar di Indonesia. Di dunia yang paling banyak umat Islam itu di Indonesia. Mayoritas. Bahkan Bapak Ibu sekalian, bukan sekedar mayoritas jumlahnya. Bangsa yang paling pemurah, ya, itu ternyata bangsa Indonesia. Paling bager orang Indonesia itu berehan, ya, kamu bari balanja mah, ya, itu paling berehan, pemurah, mengalahkan bangsa Arab, mengalahkan bangsa Amerika, mengalahkan bangsa Irlandia, kalah tuh oleh Indonesia, kalah oleh orang-orang Budi Agung. Ya, jadi Budi Agung itu bangsa yang paling, umat yang paling pemurah. Nah, ini kita lakukan, ya, semua kebaikan-kebaikan ini. Pertama, ibadah malam hari, baca Quran. Yang ketiga, ya, kuatkan sifat kepemurahan kita. Itu yang dicontohkan oleh Nabi itu. 3 hal, ya, dalam Ramadan itu. Pertama, qiyamul lail. Yang kedua, membaca Quran. Yang ketiga, pemurah, sifat pemurah. Ya, sifat sayang pada orang lain, sifat tangan di atas. Ya, oleh karena itu sekali lagi, insya Allah ya, kalau kita lakukan 3 hal ini, tidak banyak-banyak, 3 hal saja, ya. Apa yang 3 hal itu? Yang pertama, sholat malam. Yang kedua, membaca Quran, perbanyak, ya, membaca Quran. Targetkan oleh Bapak Ibu, saya akan dalam Ramadan saya akan selesaikan, akan saya tamatkan 5 juz misalnya. Kalau 5 juz terlalu banyak, 6 juz. Kalau 6 juz, 10 juz. Akhirnya 30 juz. Tapi paling tidak ada yang tamat lah gitu. Ya, Bapak sekalian, pernah di bulan Ramadan tamat. Ya, yang mengganggu itu sekarang ini saja, ya. Ya, yang mengganggu itu. Hentikanlah. Persedikit. Bila perlu dijual dulu. Nanti beli lagi lah. Jadi memang ini mengganggu, ya, mengganggu luar biasa. Ya. Artinya apalagi anak-anak sekarang, ya. Anak-anak itu lebih dahsyat terganggunya oleh WA ini. Ya. Oleh karena itu sekali lagi 3 hal ini Bapak Ibu sekalian, mari kita kuatkan, ya. Saya ulangi, ya. Yang pertama adalah apa? Qiyamul lail. Yang kedua, membaca Quran. Yang ketiga, kepemurahan. Itu hal yang diwasiatkan oleh Nabi. Ya, kalau seandainya 3 ini kita bisa konsisten, maka insya Allah Ramadan kita akan penuh dengan keberkahan. Ramadan kita yang penuh dengan kemuliaan. Ya, jadi semangat berbuka, ya, dengan segala macam kita gantikan untuk memberi pada yang lain. Misalnya kalau berbuka itu targetnya misalnya 200.000, ya. Ya, dipotong sekarang 50.000 misalnya yang diberikan pada orang lain, atau dipotong 100.000 diberikan pada yang lain. Itu kan kita akui, ya, makanan kita ini kan banyak berlebih, selalu nyesa, ya.
makanan-makanan itu. Bahkan teman saya almarhum pimpinan Bank World Bank ya di Indonesia, saya punya teman itu Muslim. Dia itu punya kebiasaan mengumpulkan sisa-sisa makanan di hotel-hotel besar tiap malam. Dan tiap pagi itu sebelum subuh itu kumpul ratusan anak yatim dan anak gelandangan untuk mendapatkan sisa makanan. Sisa makanan yang baik. Ya, dia beli mobil untuk membeli itu, mengambil itu, dia minta izin ke hotel-hotel besar. Ternyata orang Indonesia itu gemar makan, ya gemar makan dan tapi gemar nyisa makanannya. Yang terkenal di kita kan kulinernya. Kuliner itu kan apalagi di Bogor. Di Bogor itu ada 270 macam makanan. Coba hitung oleh Ibu. 270 macam makanan. Saya juga baru tahu ya. Ada daftarnya ternyata. Ternyata Bogor ini paling banyak jenis makanan. Ya, termasuk genjer segala macam. Kangkung ya dan lain sebagainya. Demikian Bu ya, Bapak sekalian, sekian saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu-ibu diberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan. Ciptakan suasana Ramadan ini suasana baik, suasana damai. Usahakan jangan terganggu oleh kurangnya duit ya, ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian marhabannya Ramadan, mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari Ramadan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.